Ada satu series horor di Netflix dengan misteri yang bikin penasaran dan seru, juga komedi sarkas yang fresh. Wednesday, adaptasi dari seri The Addams Family yang fokus menceritakan Wednesday Addams, anak perempuan tertua dari keluarga Addams. Nah, series ini kabarnya bakal lanjut ke season kedua di Netflix. So, biar kalian siap buat nonton season keduanya nanti, kali ini kita bakal bantu kalian buat nge-recap cerita dari series Wednesday. Gak usah lama-lama lagi kalau gitu. Langsung aja, bareng gue Rian, let's explore this universe. Wednesday bercerita tentang seorang gadis sekolah dengan gaya gotik dan freak bernama Wednesday Addams. Dia datang dari keluarga Addams, keluarga aristokrat kaya yang menyukai hal-hal aneh dan mistis. The Addams Family ini adalah cerita klasik yang diciptakan di tahun 1938 dan diadaptasi jadi sitcom TV series di tahun 1960-an dan pernah crossover juga dengan Scooby-Doo dan dijadikan film di tahun 90-an, juga film animasinya yang kalian pasti tahu nih. Film kedua animasinya baru aja dirilis tahun lalu. Keluarga Addams ini terdiri dari Gomez, ayah dan pemimpin keluarga Addams, lalu Morticia, istrinya Gomez, Uncle Fester, adiknya Gomez, Granny Farm, ibunya Morticia, Wednesday, anak tertua, Pugsley, adik laki-laki Wednesday, Large, supir dan pelayan keluarga Addams, dan Ting, si tangan buntung hidup yang jadi makhluk kepercayaan Wednesday dan keluarganya. Kita masuk ke seriesnya. Cerita series ini bermula di mana Pugsley, adiknya Wednesday, dibully habis-habisan di sekolah sampai dikurung di lokernya. Nggak terima, Wednesday menggunakan kekuatan supranaturalnya yang masih nggak stabil untuk melihat siapa yang udah membuli Pugsley, yang ternyata adalah anak-anak dari ekskul polo air. Balas dendamlah Wednesday dengan memasukkan ikan piranha ke kolam mereka yang membuat mereka hampir aja dimangsa. Karena insiden itu, Wednesday sempat mau dituntut karena percobaan pembunuhan dan akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Ini membuat kedua orang tuanya terpaksa memasukkan Wednesday ke sekolah mereka dulu, yaitu Nevermore Academy. Nevermore Academy sendiri adalah sebuah sekolah khusus untuk mendidik anak-anak dari kelompok terbuang atau outcast, orang-orang aneh bahkan monster yang tidak bisa diterima di sekolah umum. Sekolah ini didirikan pada tahun 1791 oleh Nathaniel Faulkner, seorang peneliti yang berkeliling ke seluruh dunia untuk mencatat seluruh komunitas outcast, di mana dia akhirnya membangun sekolah ini di tanah Joseph Craigstone, salah satu leader dari para peziarah di kota Jericho. Meskipun banyak orang aneh yang terbuang, faktanya sekolah ini kebanyakan dihuni sama 4 kelompok utama, yaitu vampir, werewolf, siren, dan gorgons. Kepala sekolahnya adalah Larissa Wims, seorang shapeshifter dan alumni Nevermore yang dulu jadi teman sekamarnya Morticia, ibunya Wednesday. Di sekolah ini, Wednesday ditempatkan di asrama Ophelia, sekamar dengan seorang gadis bernama Enid Sinclair, si gadis periang dan colorful yang tergolong sebagai werewolf. Melihat Wednesday yang sepertinya nggak betah dan berniat buat kabur dari sekolah, kedua orang tuanya menyuruh Ting, sebuah tangan yang merupakan bagian keluarga Addams juga, untuk mengawasi Wednesday di Nevermore secara rahasia. Karena nggak betah, Wednesday berusaha untuk kabur dari sana. Bahkan Wednesday berhasil menemukan Ting yang diam-diam mengawasi dia. Wednesday akhirnya mengancam dan menyuruh Ting buat bantuin dia kabur dari sana. Kesempatan pertama pun datang saat Wednesday menjalani sesi terapi bersama Dr. Valerie Kinbot. Dia harus menjalani terapi ini karena perintah pengadilan karena kasus Wednesday di sekolah sebelumnya. Wednesday memanfaatkan momen ini untuk berusaha kabur. Dia bertemu dengan seorang barista di coffee shop di kota Jericho bernama Tyler, yang naksir sama Wednesday sejak pertama dia melihatnya. Wednesday mampir ke coffee shop dan kenalan sama Tyler. Setelah Wednesday membantu Tyler benerin mesin kopinya, Tyler berjanji mengantarkan Wednesday ke stasiun supaya bisa kabur dari sekolah. Tapi sebelum berhasil ke sana, Wednesday malah terlibat masalah dengan para remaja di Jericho yang habis juga digebukin sama Wednesday. Dia juga terus diawasi sama kepala sekolah, Wims. Gak kehabisan akal, Wednesday mencoba kabur lagi dengan meminta bantuan Tyler untuk kabur di acara festival panen. Sialnya di sana, rencana kabur Wednesday gagal lagi setelah dia dikejar-kejar sama para remaja Jericho yang mau balas dendam. Dalam perjalanan, Wednesday lalu ketemu dengan Rowan, teman satu sekolahnya di Nevermore Academy. Wednesday mendapatkan vision setelah menyentuh Rowan, di mana di visionnya dia melihat tentang kematian Rowan. Setelah bersentuhan, Rowan justru kabur. Wednesday yang khawatir mengejar Rowan sampai ke hutan dan mencoba memperingati Rowan soal kematiannya. Wednesday mewarisi kemampuan penglihatan seperti ibunya, di mana ketika dia menyentuh sesuatu, dia bisa melihat masa depan atau masa lalu dari hal yang dia sentuh. Di hutan akhirnya ter-reveal kalau Rowan ternyata selama ini mencoba membunuh Wednesday, di mana sebelumnya dialah orang yang menjatuhkan patung ke arah Wednesday, tapi diselamatkan sama
bernama Xavier. Xavier ini adalah seorang murid psychic yang jago lukis. Dia punya kekuatan untuk membuat gambarnya hidup dengan kekuatan telekinesis. Rowan ternyata berusaha membunuh Wednesday untuk memenuhi ramalan dari ibunya 25 tahun yang lalu, di mana Rowan ditakdirkan untuk membunuh seorang gadis yang akan datang ke Nevermore yang bakal menghancurkan seisi sekolah, yang mana gadis itu dia percaya adalah Wednesday karena fisiknya yang mirip. Rowan mencoba membunuh Wednesday dengan kekuatan telekinesisnya, dan tiba-tiba Rowan diserang oleh sesosok monster misterius yang akhirnya membunuh Rowan. Sejak itu, niat Wednesday untuk kabur dari sekolah terganti karena dia ingin memecahkan misteri ramalan tentang dirinya dan apa yang bakal terjadi di Nevermore, juga siapa sosok monster misterius yang membunuh Rowan. Setelah kematian Rowan, Wednesday mencoba meyakinkan kepala Sheriff Kota Jericho yang juga adalah ayahnya Tyler si barista, Sheriff Galpin. Wednesday mencoba meyakinkan Sheriff kalau Rowan dibunuh sama monster. Tapi saat proses investigasi berlangsung, tim Galpin justru nggak bisa menemukan monster ini dan Rowan tiba-tiba yang secara ajaib bisa hidup kembali dan muncul di sekolah. Kasus pun secara otomatis ditutup dan Rowan dikeluarkan dari sekolah tanpa alasan yang jelas. Wednesday curiga. Dia lalu menyuruh Ting untuk memantau Rowan yang mau berangkat pulang dari stasiun. Sayangnya saat di sana, Ting kehilangan jejak Rowan karena ternyata Rowan yang masih hidup itu adalah kepala sekolah Wims yang menggunakan kekuatan shapeshifternya untuk berubah menjadi Rowan. Ini dia lakukan supaya berita kematian Rowan bisa diakhiri dan tidak menghancurkan reputasi sekolah Nevermore Academy. Di satu sisi, kepala sekolah Wims menyadari kalau Wednesday mewarisi kemampuan penglihatan seperti ibunya dan mulai mengawasi dia dengan ketat. Nah, Wednesday yang menyadari itu juga mulai mengalihkan perhatian Wims dengan berpura-pura ikut dengan klub-klub yang ada di Nevermore sambil mencoba mencari petunjuk yang bisa dia temukan. Dimulai dari klub paduan suara para Sirens yang di-lead sama Bianca Barclay, mantan pacarnya Xavier. Kekuatannya bisa memanipulasi orang lain lewat suaranya. Lalu lanjut ke klub memanahnya Xavier. Sampai akhirnya dia gabung ke klub beternak lebah Hammers yang di-lead sama Eugene Ottinger, seorang psychic dan nerd yang punya kekuatan mengontrol lebah dengan pikirannya. Wednesday memanfaatkan klub Hammers dan juga teman sekamarnya Enid Sinclair supaya bisa lepas dari pengawasan kepala sekolah Wims. Usaha itu berhasil dan Wednesday akhirnya menginvestigasi lagi lokasi kematian Rowan. Di sini Wednesday kembali mendapatkan vision soal Rowan yang berkonflik dengan Xavier yang merupakan teman sekamarnya dan merobek sebuah halaman dari buku milik komunitas Nightshade di Nevermore. Mendapat petunjuk soal buku itu, Wednesday lalu berusaha mencari buku itu dengan masuk diam-diam ke kamar Xavier. Dimana di saat yang sama, dia tanpa sengaja ngedengar Bianca yang ngasih tahu Xavier soal rencana buat ngalahin asrama Ophelia di event Po-Cup. Po-Cup ini adalah sebuah event pertandingan yang namanya terinspirasi dari Edgar Allan Poe, novelis yang jadi alumni dari Nevermore. Pertandingan ini memadukan lomba kano, lomba lari, dan juga tangkap bendera tapi tanpa aturan. Untuk bisa lebih dalam mengetahui misteri ini, Wednesday kemudian membantu Enid dan asrama Ophelia untuk memenangkan pertandingan. Di proses pertandingan, ketika mereka ada di salah satu kuburan, Wednesday kembali mendapatkan vision bertemu dengan seorang gadis yang mirip dengan dia. Di vision itu, si gadis bilang ke Wednesday kalau kau adalah kuncinya, dan dia lalu terbangun. Singkat cerita, setelah mengalami persaingan yang sengit dan dengan bantuan Ting, asrama Ophelia akhirnya berhasil mengalahkan asrama Bianca dan jadi juara dari Po-Cup. Setelah pertandingan selesai, Wednesday kemudian melanjutkan pencariannya. Dia menemukan sebuah ruangan perpustakaan rahasia di Nevermore milik komunitas rahasia Nevermore bernama Nightshade. Di perpustakaan itu, Wednesday berhasil menemukan buku yang dia lihat di visionnya. Tapi sebelum dia bisa mengambil buku itu, dia ditangkap sama para siswa anggota dari Nightshade, di mana anggotanya termasuk Bianca dan Xavier. Di series ini, Nightshade sendiri awalnya adalah sebuah komunitas yang dibentuk sama leluhur Wednesday bernama Goody Adams. Tujuannya saat itu adalah untuk bersatu melawan masyarakat biasa yang menindas mereka dan membawa perdamaian ke komunitas Outcast. Komunitas ini kemudian dilanjutkan di Nevermore Academy dengan beranggotakan para siswa elit yang meneruskan tradisi dari kelompok Nightshade, di mana bapak dan ibunya Wednesday juga sempat menjadi anggota bahkan leader dari komunitas ini. Tapi komunitas ini dibubarkan 30 tahun yang lalu setelah insiden terbunuhnya seorang manusia biasa di Nevermore Academy. Tapi karena komunitas ini didukung sama banyak alumni Nevermore yang kaya, Prinsipal Wim membolehkan komunitas ini untuk tetap berdiri asalkan tidak ada yang berbuat onar dan menarik perhatian. Nah, Xavier berencana untuk merekrut Wednesday ke komunitas Nightshade secara dia adalah keturunan dari anggota Nightshade. Tapi tawaran ini ditolak sama Wednesday yang kemudian meninggalkan komunitas Nightshade dengan buku incarannya itu. Keesokan harinya, kepala sekolah Wims meminta semua siswa Nevermore Academy untuk ikut kerja bakti di kota Jericho. Hari itu juga bertepatan dengan hari peresmian monumen dari Joseph Cragston, peziarah yang berpengaruh di kota Jericho.
Bukannya ikut kerja bakti, Wednesday justru memanfaatkan kerja bakti ini untuk mencari petunjuk. Dia pergi ikut kerja bakti ke Pilgrim World, sebuah museum yang menyimpan sejarah tentang para peziarah dan Joseph Crackstone. Di sana dengan bantuan Eugene, mereka mencari informasi hingga ke sebuah rumah pertemuan peziarah yang dikunci. Di sana, dia menemukan lukisan yang menunjukkan gadis yang dia lihat di visionnya sebelumnya memegang sebuah buku. Dia juga menemukan buku itu, tapi ternyata bukunya kosong alias palsu. Wednesday lalu menyadari kalau rumah pertemuan yang ada di lukisan dengan yang ada di Pilgrim World ini gak sama. Dia mencoba mencari tahu rumah itu dengan bertanya kepada Tyler. Rumah itu ternyata berada di tengah hutan. Di hutan, Wednesday menemukan rumah itu sudah rusak bersisa puing-puing akibat kebakaran dan sekarang ditempati gelandangan. Di sini dia kembali mendapatkan vision tentang gadis misterius itu lagi. Ternyata gadis itu adalah leluhurnya Wednesday yang bernama Goody Adams yang mau dieksekusi sama Joseph Crackstone dan para kolonis karena dia adalah seorang penyihir. Di vision itu, Goody Adams berhasil kabur dari eksekusi Joseph dan membakar ibu Goody dan seluruh outcast di kota Jericho di rumah pertemuan itu. Ini yang ternyata memotivasi Goody Adams untuk membunuh Joseph Crackstone dan mendirikan komunitas Nightshade. Wednesday terbangun dari visionnya. Di sana dia melihat kembali monster yang sebelumnya membunuh Rowan. Sayangnya, Wednesday nggak bisa mengejar monster itu, tapi dari jejak yang dia temukan, dia mengetahui kalau monster ini adalah manusia. Dia lalu bertemu dengan Xavier yang secara kebetulan muncul di tempat itu. Wednesday lalu kembali ke kota dan membuat onar dengan diam-diam membakar patung Joseph Crackstone di acara peresmiannya. Ini membuat dia disidang sama kepala sekolah Wims karena dia percaya kalau Wednesday adalah pelakunya. Tapi di sisi lain, monster itu kembali berulah dengan membunuh gelandangan yang tinggal di rumah pertemuan di hutan. Tapi di saat yang sama, kamera yang dicuri sama gelandangan ini akhirnya memotret sosok monster ini. Kamera ini ditemukan sama Sheriff Galpin yang sedang menginvestigasi kasus pembunuhan itu. Keesokan harinya, Wednesday dan Ting masuk ke ruang otopsi di kantor Sheriff untuk mencari data dari para korban yang dibunuh monster. Di sini Wednesday menemukan sebuah pola, di mana tiap mayat korban pasti kehilangan satu bagian tubuhnya. Di sisi lain, Wednesday juga mulai mencurigai Xavier karena bekas cakar di lehernya dan sesuatu yang dia sembunyikan di studio lukisnya. Kecurigaan ini akhirnya mendorong Wednesday untuk masuk ke studio Xavier, di mana di sana dia menemukan beberapa lukisan Xavier yang menunjukkan sosok monster itu. Juga terlihat gua yang jadi sarangnya. Dengan menggunakan gambar ini plus dibantu sama Eugene, Wednesday akhirnya menemukan sarang dari monster itu dan menemukan cakarnya yang lalu akan dijadikan barang bukti. Bersama dengan kain yang digunakan sama Xavier untuk ngelap darahnya, bukti ini dia serahkan ke Sheriff Galpin untuk diinvestigasi. Keesokan malamnya diadakan acara Raven di sekolah. Ini adalah pesta dansa tahunan Nevermore Academy. Wednesday awalnya nggak pengen pergi ke pesta ini. Dia lebih memilih untuk menginvestigasi gua tempat monster itu tinggal bersama Eugene. Tapi karena Ting sudah terlanjur mengundang Tyler ke Nevermore dan menyiapkan gaun buat Wednesday, Wednesday terpaksa membatalkan janjinya dengan Eugene dan pergi ke pesta itu. Ini membuat Eugene memaksa diri untuk pergi sendiri menginvestigasi goa tempat monster itu tinggal. Pesta Raven awalnya berjalan lancar, hingga seorang pemuda kota Jericho bernama Lucas Normis yang jadi date-nya Enid ini ngeprank acara itu bareng teman-temannya dengan menggunakan sprinkle pemadam buat menyiramkan darah buatan ke acara Raven. Ini sebagai bentuk balas dendam karena Wednesday yang ngebakar patung Joseph Crackstone. Setelah pesta bubar, Wednesday tiba-tiba mendapatkan vision kalau Eugene sekarang sedang dalam bahaya. So dia akhirnya pergi ke hutan untuk mencari Eugene, tapi sayangnya terlambat karena Eugene sudah keburu diserang sama monster itu. Besok harinya kunjungan orang tua pun dimulai. Wednesday dan keluarganya kemudian ikut sesi terapi bersama dengan Dr. Kimbot. Di mana di momen itu Wednesday ngelabrak kedua orang tuanya soal kasus pembunuhan Gareth Gates, keturunan dari Joseph Crackstone yang terjadi 32 tahun yang lalu melibatkan Gomez Adams, ayahnya Wednesday sebagai tersangka. Nah ini akhirnya membuat Wednesday jadi marahan sama ibunya karena Morticia nggak mau ngasih penjelasan soal kasus pembunuhan itu. Di sisi lain, dokter otopsi yang sebelumnya mengurus mayat korban monster tiba-tiba ditemukan bunuh diri. Dia menulis sebuah surat kematian yang menunjukkan kalau dia menyesal membuat surat otopsi palsu dari kasus pembunuhan Gareth Gates. Di mana kematiannya Gareth Gates membuat keluarga Gates akhirnya jadi terpuruk sampai ayahnya mati mabuk-mabukan, ibunya mati gantung diri, dan adiknya yang jadi yatim piatu dan mati tenggelam dalam perjalanan ke luar negeri. Ini akhirnya digunakan sama Sheriff Galpin untuk menangkap kembali Gomez Adams setelah 32 tahun tidak terbukti membunuh Gareth Gates. Di penjara, Gomez dikunjungi sama Wednesday dan mereveal bagaimana Gareth dulu cinta mati sama Morticia, di mana ini membuat Gareth mencoba membunuh Gomez karena cemburu. In the end, saat Gareth menyerang, Gomez tanpa sengaja mengarahkan pedang ke arahnya yang membuat Gareth tertusuk pedang dan mati terjatuh dari lantai 3.
Wednesday nggak percaya sama cerita bapaknya ini karena melihat gelagatnya dan hafal kalau bapaknya lagi bohong. So Wednesday akhirnya nanyain langsung ke ibunya yang surprisingly langsung jujur soal apa yang terjadi di malam pembunuhan itu. Morticia mengungkapkan kalau sebenarnya Morticia adalah orang yang nggak sengaja membunuh Garrett dan Gomez justru adalah orang yang melindungi Morticia dengan menggantikannya mengaku sebagai pembunuh Garrett. Setelah cerita itu selesai, Wednesday dan ibunya sadar kalau sebelum mati, Garrett sepertinya mengalami gejala keracunan nightshade yang membuat mulutnya jadi berbusa, pupil matanya membesar dan jadi buas saat berusaha membunuh Gomez dan Morticia. Mereka kemudian mencari bukti dengan menggali lagi makamnya Garrett Gates. Dan dari potongan tubuh Garrett, mereka jadi 100% yakin kalau Garrett mati karena keracunan nightshade sebelum Morticia menusuk Garrett dengan pedangnya. Apalagi setelah itu, Wednesday kemudian mendapatkan vision dari masa lalu yang menunjukkan bagaimana Garrett dipaksa ayahnya buat menyelinap ke pesta dansa Raven dan ngeracuni minuman mereka dengan sari nightshade. Garrett kemudian berkonflik dengan Gomez, di mana dalam pertarungannya dengan Gomez, Gomez mendorong Garrett dengan keras yang membuat botol nightshade di saku Garrett jadi pecah dan meracuni dia sampai mati. Keesokan harinya, Wednesday dan ibunya melabrak Mayor Walker yang dulu jadi sheriff yang menangani case-nya Garrett dan diduga bertanggung jawab untuk menutupi kasus ini. Mayor Walker pun mengaku kalau Ansel Gates, ayahnya Garrett, membenci semua outcast yang ada di Nevermore Academy karena sekolah itu dibangun di tanah yang udah dirampas dari leluhurnya 200 tahun yang lalu. So dia akhirnya menyuruh Garrett untuk meracuni minuman di pesta itu dan membunuh para outcast yang ada di sana, yang malah berakhir dia yang mati. Mayor Walker yang mau melindungi reputasinya dari case ini akhirnya menyetujui kesepakatan dari Wednesday dan ibunya yang menuntut Gomez Adam dibebaskan dengan permintaan maaf penuh dari kantor sheriff. Di Nevermore, Wednesday melabrak kepala sekolah Wims setelah sadar kalau dia adalah seorang shapeshifter yang mampu jadi orang lain. Saat Wednesday mengancam bakal melaporkan ini ke sheriff, Wims akhirnya nge-reveal kalau dia menutupi kematian Rowan untuk menjauhkan sekolah Nevermore dari kontroversi. Besok malamnya, Wednesday mencoba mensummon leluhurnya, Goody Adams, supaya dia mau melatih kekuatan supranaturalnya Wednesday. Tapi sebelum ini berhasil, ritualnya diganggu sama Enid yang ternyata merencanakan surprise party buat ulang tahunnya Wednesday di makam Joseph Crackstone. Kebetulan di momen itu Wednesday akhirnya mendapatkan vision dari Goody Adams yang memperingatkan Wednesday kalau Joseph Crackstone akan datang dan menunjukkannya sebuah mansion di mana Wednesday bisa menemukan cara untuk menghentikan Joseph Crackstone. Xavier kemudian memberitahu Wednesday kalau mansion itu sebenarnya adalah bekas rumah keluarga Gates. Gak pikir lama, Wednesday kemudian mulai menginvestigasi tempat itu, tapi di sana dia malah melihat Mayor Walker yang kebetulan juga berada di rumah itu yang lagi nyari petunjuk soal siapa dalang di balik kasus yang sedang dia investigasi. Wednesday akhirnya membuntuti Mayor Walker di mobilnya, dan saat Mayor Walker mau keluar buat nemuin Sheriff Galpin, secara tiba-tiba Walker ditabrak lari sama mobil yang pengendaranya masih misterius. Setelah insiden itu, Sheriff Galpin akhirnya tahu kalau Wednesday bersembunyi di bagasi Mayor Walker dan tanpa sengaja menguping obrolan Mayor Walker dengan Sheriff Galpin. Impactnya, sekolah Nevermore jadi diisolasi dan izin keluar sekolahnya Wednesday dicabut sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Nah ini tentunya nggak menghalangi Wednesday karena dia kemudian memanfaatkan Enid dan Tyler untuk ikut menyelidiki kediaman Gates, di mana di sana mereka menemukan petunjuk kalau Laurel Gates, adiknya Garrett yang lama disangka mati, ada kemungkinan masih hidup dan tinggal di sana. Di sisi lain mereka juga menemukan toples-toples yang berisi anggota tubuh dari para korban monster. Tapi nggak lama setelah itu, monster itu pun datang dan mengejar mereka. Beruntungnya mereka sendiri bisa lolos dan bertemu dengan Xavier yang datang menolong mereka. Tapi ini justru menambah kecurigaan Wednesday ke Xavier kalau dia mungkin adalah sosok di balik monster itu. Setelah insiden itu, Sheriff Galpin mengetahui kalau Tyler jadi korban. So untuk membela dirinya, Wednesday kemudian menunjukkan apa yang mereka temukan di kediaman Gates. Tapi saat mereka kesana lagi, semua barang yang ada di rumah itu secara ajaib hilang seluruhnya. Sheriff Galpin lalu marah dan melarang Wednesday untuk bertemu Tyler dan menyelidiki apapun soal kasus ini. Sekembalinya ke Nevermore, Wednesday juga mendapatkan ancaman dari kepala sekolah Wims kalau dia bakal di-DO dari sekolah. Wednesday akhirnya meyakinkan Wims untuk gak nge-DO dia dengan menunjukkan ramalan dari Ibu Rowan, yang di sini dianggap kalau dia ditakdirkan untuk menyelamatkan Nevermore dari kehancuran. Wims somehow percaya sama kata-kata Wednesday dan memberikan dia satu kesempatan lagi untuk tetap sekolah di Nevermore dengan syarat kalau dia melakukan satu pelanggaran lagi, Wednesday bakal langsung di-DO dari sekolah.
Di satu sisi, insiden ini juga membuat hubungan pertemanannya dengan Enid jadi rusak karena Enid merasa diperalat sama Wednesday untuk memenuhi obsesinya. Keesokan harinya, pemakaman Mayor Walker diadakan setelah Mayor Walker dibunuh sama sosok misterius yang menyabotase alat kesehatannya di rumah sakit. Di tengah pemakaman, Wednesday melihat sosok misterius yang mengawasi dari jauh dan secara tiba-tiba lari ke hutan. Wednesday lalu mengejar sosok itu yang ternyata adalah pamannya, Uncle Fester. Uncle Fester lalu memberitahu Wednesday kalau monster yang sekarang dia hadapi bernama Hyde. So, supaya bisa tahu soal monster ini, Uncle Fester dan Ting mau membantu Wednesday untuk mengambil diary dari Nathaniel Faulkner, founder dari Nevermore yang menyimpan seluruh info dari Outcast di seluruh dunia, termasuk info tentang Hyde. Mereka akhirnya membobol berangkas di perpustakaan Nightshade yang menyimpan buku ini, dan hasilnya, lewat buku ini Wednesday jadi tahu kalau Hyde ini digambarkan punya alter ego sebagai seniman berbakat tapi penuh dengan dendam. Hyde sendiri lahir karena mutasi yang tersimpan di dalam diri seseorang. Hyde bisa muncul karena sebuah peristiwa traumatis, rangsangan kimia, atau hipnotis yang nantinya bakal membangkitkan Hyde dalam diri mereka yang memiliki gen mutasi ini. Yang akhirnya mengubah si penyandang Hyde ini menjadi monster raksasa dengan kekuatan super yang punya cakar panjang dan gigi taring yang tajam. Hyde sendiri selalu menjalin ikatan dengan pembebasnya yang dianggap sebagai tuan, dan Hyde akan selalu menuruti apapun yang diperintah sama tuannya ini. Setelah mengetahui tentang Hyde, mereka kemudian melacak Xavier yang ternyata diam-diam bertemu dan melakukan sesi terapi dengan Dr. Kinbot, yang akhirnya menguatkan dugaan kalau Xavier adalah Hyde yang dibangkitkan sama Dr. Kinbot dengan hipnoterapinya. Besoknya sebagai balas budi karena Tyler membantu Wednesday akhirnya menerima ajakan Tyler untuk ngedate di makam Joseph Craigstone. Dan setelah Wednesday pulang, dia menemukan kamarnya udah diacak-acak. Diary Faulkner hilang dan Ting yang bertugas menjaga diary itu sekarang sekarat dan koma. Tapi beruntungnya dengan terapi kejut dari Uncle Fauster, Ting akhirnya disadarkan lagi. Wednesday kemudian melaporkan ini ke kepala sekolah Wims dan menanyakan soal monster Hyde yang ada di diary-nya Faulkner. Wims menjelaskan kalau Faulkner sudah bertahun-tahun mengkaji tentang Hyde untuk mengetahui apakah Hyde adalah monster pembunuh tidak berakal atau sadar dengan tindakannya. Tapi sebelum mendapatkan kesimpulan, Faulkner udah keburu dibunuh sama Hyde yang memang sulit diprediksi dan dikenal bengis. Bahkan Hyde sendiri faktanya udah dilarang memasuki Nevermore sejak 30 tahun yang lalu. Selain mendapatkan insight soal Hyde, di sisi lain Wednesday juga mendapatkan petunjuk dari Lucas soal Laurel Gates yang sedang diselidiki sama ayahnya sebelum mati, di mana dia ternyata masih hidup dan menyamarkan dirinya sebagai pengasuh Laurel bernama Teresa L.G. Lau yang merupakan anagram dari Laurel Gates supaya dia bisa membeli kembali rumah keluarganya. Nah, Wednesday sendiri awalnya berasumsi kalau Laurel kembali ke Jericho dengan identitas baru supaya bisa membalas dendam ke orang-orang yang udah menghancurkan keluarganya dengan mencari Hyde dan menjadi tuan dari Hyde supaya bisa dia kontrol. Wednesday curiga kalau Laurel adalah Dr. Kinbot, tapi dugaannya ini ternyata salah karena Dr. Kinbot malah dibunuh sama Hyde. Di satu sisi, Wednesday di sini makin percaya kalau Xavier adalah sosok di balik Hyde. Apalagi di gudang Xavier sekarang ada bukti kuat berupa barang-barang dari korban monster itu. So, karena itu, Wednesday akhirnya menggiring polisi untuk menangkap Xavier dan memenjarakannya. Setelah kasus selesai, Wednesday akhirnya bertemu sama Tyler dan menciumnya. Tapi saat dia mencium Tyler, tiba-tiba Wednesday mendapatkan sebuah vision yang menunjukkan bagaimana Tyler berubah menjadi Hyde untuk membunuh Dr. Kinbot, yang akhirnya mematahkan semua dugaan Wednesday ke Xavier sebelumnya. Mengetahui ini, Wednesday dan teman-teman sekolahnya kemudian menculik Tyler dan memaksanya untuk mengaku kalau dia adalah Hyde. Wednesday di sini bahkan nge-reveal kalau ibunya Tyler sebenarnya adalah Outcast yang memiliki gen Hyde di tubuhnya yang akhirnya diwarisi ke Tyler. Wednesday mencoba menyiksa Tyler untuk memicunya menjadi Hyde, tapi teman sekolahnya nggak setuju dengan metode Wednesday yang rada brutal. Mereka akhirnya ngelaporin ini ke Capsec Wim dan Wim langsung bertindak cepat dengan menelpon sheriff yang kemudian datang menangkap Wednesday. In the end, di kantor polisi, Tyler akhirnya secara diam-diam mereveal kepada Wednesday kalau dia selama ini adalah monster Hyde. Karena tekanan dari Sheriff Galpin dan kepala sekolah Wims yang udah muak sama tingkahnya si Wednesday, dia akhirnya dikeluarkan dari Nevermore. Tapi sebelum keluar, Wednesday justru mendapatkan clue baru dari Eugene yang baru aja sadar, di mana dia memberitahu Wednesday soal pelakunya yang punya boots merah, yang akhirnya membuat Wednesday percaya kalau Miss Thornhill, kepala asrama Orphelia dan guru botani di Nevermore ternyata selama ini adalah Laurel Gates yang menyamar. Laurel sendiri sejak awal sudah mengincar Tyler dan memanipulasinya dengan memperlihatkan jati diri ibunya yang merupakan seorang Hyde. Awalnya, Laurel sendiri takut untuk mengontrol Tyler karena perubahannya yang tidak bisa diprediksi, makanya dia akhirnya merantai Tyler di gua. Tapi setelah dia menggunakan semacam zat kimia, Laurel akhirnya berhasil mengendalikan Tyler dan membuat dia secara sukarela menjadi budaknya.
Wednesday akhirnya bisa membuat Thornhill mengaku kalau dia ternyata adalah Laurel Gates dan bertanggung jawab menyuruh Tyler untuk membunuh beberapa outcasts dan normies di Jericho sebagai bagian dari rencananya. Wims yang menyamar jadi Tyler akhirnya mendengar pengakuan ini dan berusaha menangkap Laurel. Tapi sebelum itu terjadi, Laurel balik melawan dengan menyuntikkan sari nightshade ke tubuh Wims yang membuat Wims langsung mati. Laurel akhirnya melumpuhkan Wednesday dan menggunakannya sebagai kunci untuk membangunkan leluhurnya, di mana dengan menggunakan potongan tubuh dari korban yang dibunuh sama Tyler, juga darahnya Wednesday, Laurel bisa menghidupkan kembali leluhurnya, si Joseph Crackston yang jiwanya disegel di sarkofagus. Saat bangkit, Crackston lalu menusuk tubuhnya Wednesday dan membuatnya sekarat. Beruntungnya ada hantu Goody Adams yang kemudian merasuki Wednesday lewat jimat saktinya dan membantunya menyembuhkan lukanya dari dalam. Tapi efek sampingnya, Wednesday kedepannya nggak bisa lagi melihat sosok Goody Adams. Selain itu, Goody Adams juga memberitahu Wednesday kalau satu-satunya cara mengalahkan Crackston selamanya adalah dengan menusuk jantung hitamnya. Wednesday lalu mengejar Crackston yang akan membakar sekolah, tapi dalam perjalanan dia dihalangi sama Tyler yang berubah menjadi Hyde dan berusaha membunuh Wednesday. Beruntungnya dia diselamatkan sama Enid yang berhasil berubah ke bentuk werewolfnya dan mengalahkan Tyler. Pertarungan final pun terjadi antara Wednesday dan Joseph Crackston di Nevermore, dan pertarungan ini selesai dengan kemenangan Wednesday yang berhasil menusuk jantung Crackston dengan bantuan Bianca. Sementara itu, Laurel yang masih hidup berhasil dikalahkan sama Eugene dengan menggunakan lebahnya sebelum dia akhirnya dilumpuhkan sama Wednesday. Setelah kejadian itu, Xavier akhirnya dibebasin dari penjara dan berteman lagi sama Wednesday. Bahkan sebagai bentuk persahabatannya, Xavier ngasih Wednesday smartphone pertamanya supaya bisa tetap up to date. Di ending kita bisa melihat Tyler yang dibawa sama polisi dengan penjagaan ketat, di mana dalam perjalanannya Tyler secara tiba-tiba berubah menjadi Hyde dan mulai mengamuk di mobil itu. So dari sini kita udah ditis kalau ada kemungkinan Tyler bakal kabur dari mobil itu dan mungkin kembali ke tuannya, Laurel yang juga masih hidup. Di mana di season 2 nanti mereka akan kembali untuk membalas dendam kepada Wednesday dan gengnya yang udah mengalahkan mereka sebelumnya. Masalah Wednesday ternyata juga belum sepenuhnya selesai, karena ketika dia meninggalkan Nevermore, di smartphone pemberian Xavier ternyata ada sebuah pesan ancaman dari stalker pertamanya Wednesday yang masuk ke smartphone-nya, yang berisi 2 foto yang diambil ketika Wednesday bertemu dengan Tyler di cafe dan saat Xavier memberinya smartphone. Selain foto, pesan ini juga berisi teks yang bilang "Aku mengawasimu" dan sebuah gif yang memperlihatkan Wednesday yang berdarah tertusuk pisau. Sampai saat ini masih misterius siapa sosok stalker yang mengawasi Wednesday. Bisa jadi ini adalah kepala Sheriff Galpin yang mungkin dendam sama Wednesday yang udah membuat anaknya Tyler terluka dan penjara, atau sosok ini justru adalah villain baru yang gak akan jauh-jauh dari garis keturunan Crackston yang bakal muncul di season kedua nanti, yang mungkin adalah atasannya Laurel mungkin ya. Atau bisa villain baru yang merupakan salah satu siswa di Nevermore Academy. So itu dia garis besar dan penjelasan dari season pertama series Wednesday. Ada banyak banget plot-plot kecil yang gak gue bahas di video ini. Ketegangannya juga beberapa karakter yang menarik yang perlu kalian tahu sebenarnya. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih detail tentang series ini, sempatkan waktu untuk nonton seriesnya di Netflix, Wednesday. Linknya mungkin gue taruh di bawah guys. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.